Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPI Rahel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-13 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan lihat dan renungkan dari perikop yang dituliskan oleh kitab Yakobus di pasal yang keempat, dan ini menjadi judul perenungan firman Tuhan hari ini adalah melibatkan Tuhan dalam perencanaan atau tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Nah, ketika Yakobus menyampaikan tentang pentingnya melibatkan Tuhan di dalam perencanaan, maka ada 4 hal yang ditekankan, yang disampaikan oleh kitab Yakobus yang boleh mengingatkan setiap kita umat-umat Tuhan. Supaya hari ini kita sama-sama belajar untuk lebih lagi mengerti tentang hal ini dan tentunya kita melakukannya, mempraktekannya dalam hidup kita. Hal yang pertama, dikatakan dalam kitab Yakobus tadi bahwa betapa pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita karena yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari depan, tentang masa depan. Siapapun dia, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan tentang hari di mana dia akan mati atau meninggal, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu kitab Yakobus berkata, hidup manusia digambarkan seperti uap yang hari ini ada, besok belum tentu ada, besok sudah lenyap. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari depannya, tentang masa depannya, tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Nah, karena itu ini menjadi alasan yang pertama. Mengapa kitab Yakobus mengingatkan kita pentingnya untuk setiap kita umat Tuhan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kedua, mengapa kita penting untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Yang kedua, ditekankan oleh kitab Yakobus bahwa ini sebuah tanda, indikasi yang menunjukkan bahwa kita merindukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, tanda bahwa kita merindukan kehendak Tuhan. Kitab Yakobus berkata, seharusnya yang kita katakan, jikalau Tuhan menghendaki, saya akan berbuat ini, saya akan berbuat itu. Artinya bahwa kita rindu kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus pun waktu ketika ada di muka bumi, Tuhan selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa surgawi. Bahkan ketika ada di Taman Getsemani, saat Tuhan Yesus berdoa, menjelang saat Tuhan Yesus akan ditangkap dan kemudian akan disalibkan, di dalam doanya Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Artinya Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan, merindukan supaya kehendak Bapa surgawi yang terjadi dalam hidupnya. Nah, demikian juga setiap kita umat Tuhan. Seharusnya kita rindu bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Bukan kehendak kita, sehingga akhirnya kita memaksakan
Setiap apa yang terjadi harus sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sebuah tanda bahwa kita memaksakan setiap kehendak kita harus terjadi. Nah, kitab Yakobus mengingatkan kita, seharusnya umat Tuhan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, maka itu mengingatkan kita, menjadi sebuah tanda bahwa kita merindukan kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, mengapa kitab Yakobus mengingatkan kita untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Karena ternyata yang ketiga, ini akan mengingatkan setiap kita supaya kita tidak sombong. Sekali lagi, mengingatkan setiap kita supaya kita tidak sombong. Ketika kita sudah mencapai sebuah keberhasilan, kita sudah lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kemudian kita mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan, kadang mulai muncul dalam hati, dalam pikiran kita, oh ini karena saya hebat, saya pandai, saya kuat, saya kaya, maka saya bisa berhasil. Memang ada 3 hal yang seringkali dibanggakan atau disombongkan oleh manusia. Karena mungkin kekuatannya, karena mungkin kepandaiannya, atau karena kekayaannya. Nah, Tuhan inginkan setiap kita umat Tuhan supaya jangan bermegah karena kepandaian, karena kekuatan, karena kekayaan kita. Tapi supaya kita sadar, semua itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah pertolongan Tuhan. Semua itu adalah pemberian kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Nah, ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, kita akan diingatkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tidak ada kesempatan untuk kita menyombongkan diri. Kita akan direm, kita akan dibatasi supaya kita tidak sombong ketika kita menggapai, ketika kita sudah meraih sebuah kesuksesan ataupun keberhasilan. Yang keempat, yang terakhir, mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Karena kitab Yakobus mengingatkan kita, ini adalah kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Sekali lagi, ini adalah kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Siapa yang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan, maka dikatakan ia bersalah di hadapan Tuhan. Sebab siapa yang tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi tidak melakukannya, ia berdosa, ia bersalah. Nah, kita tahu bahwa seharusnya sebagai umat Tuhan, kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Karena ini adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Dan kebenaran ini menyukakan hati Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar dari perenungan firman Tuhan pada hari ini. Ada 4 hal yang diingatkan melalui pembacaan kita dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17, di mana setiap kita umat Tuhan harus tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mengapa? Karena yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu tentang hari depan, tentang masa depan kita. Yang kedua, tanda bahwa kita merindukan supaya kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bukan kehendak kita, bukan memaksakan kehendak kita, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kehendak Tuhan itu yang baik, yang sempurna buat setiap anak-anaknya. Yang ketiga, mengingatkan diri kita supaya kita tidak sombong. Semua keberhasilan, kesuksesan yang kita raih itu karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Semuanya hanya oleh karena Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan adalah sebuah kebenaran yang menyukakan hati Tuhan. Karena kalau kita lakukan hal ini, maka kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita semakin menyenangkan hati Tuhan, maka tentu pasti anugerah, berkat, janji yang Tuhan siapkan buat setiap kita itu akan semakin lebih lagi tergenapi dalam hidup setiap kita. Ayat penutup yang terakhir di Amsal pasal 16 pada ayat yang ketiga. Amsal pasal 16 di ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan,
maka terlaksanalah segala rencanamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka engkau akan berhasil melaksanakannya. Luar biasa. Tuhan ingatkan kita supaya kita menyerahkan, mempercayakan semua rencana kita kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan berhasil di dalam apa yang kita rindukan, apa yang kita kerjakan, itu akan jadi berhasil. Oleh karena kita menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan, bahkan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan supaya kami melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami. Ampuni kami kalau mungkin hari-hari yang telah lewat, karena mungkin kami merasa kami kuat, kami pandai, kami hebat, kami kaya, maka kami tidak, atau bahkan mungkin kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami diingatkan supaya kami boleh lebih lagi belajar untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kami. Karena tidak ada seorang pun di antara kami yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, di masa depan kami apa yang akan terjadi. Karena itu sepatutnya lah kami menyerahkan semua rencana kami kepada Tuhan. Bahkan ini menjadi sebuah tanda yang mengingatkan kami. Kami rindu kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Karena kehendak Tuhanlah yang baik, indah, dan sempurna yang jadi dalam hidup kami. Demikian juga kami diingatkan supaya kami tidak berbangga diri, kami tidak sombong karena keberhasilan yang sudah kami raih. Karena semua itu adalah pertolongan, anugerah Tuhan buat kami. Dan kalau kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, maka ini adalah hal yang sungguh benar, kebenaran yang sesungguhnya, dan yang boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami, mampukan setiap kami untuk senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kami. Biarlah segala berkat, anugerah, kasih, kemurahan dari Allah Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami, itu terus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.